Selamat pagi. Iya. Oke, baik. Pada sesi kedua kali ini itu peserta ujiannya ada teman Nabila yang akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dengan judul Nilai Budaya Suku Helong dalam film dokumenter Puhan Bunga. Baik, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilakan teman Nabila untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membuka presentasi ini. Yang terhormat penguji 1 Pak Andi, yang terhormat pula penguji 2 Pak Saka, yang saya hormati pembimbing 1 saya Pak Valen, dan yang saya banggakan teman-teman semua yang telah berkesempatan hadir untuk menonton saya dalam presentasi karya ilmiah saya dengan judul Nilai Budaya Suku Helong dalam film dokumenter Puhan Bunga. Baik, di sini saya langsung saja ke slide berikutnya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Di sini sebenarnya apa yang melatar belakangi saya mengambil judul ini dalam karya tulis ilmiah saya. Jadi suku Helong merupakan salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Tidore, dengan budaya dan tradisi yang kaya serta memiliki ciri khas tersendiri. Seiring berjalannya waktu, budaya suku Helong menghadapi berbagai tantangan, baik dari pengaruh globalisasi, modernisasi, maupun perubahan sosial yang cepat. Tradisi-tradisi mereka yang mencakup aspek kehidupan seperti sistem kekerabatan, upacara adat, bahasa, dan seni berisiko mengalami pengurangan atau bahkan bisa kehilangan jika tidak dijaga dan dilestarikan dengan baik. Film dokumenter Puhan Bunga menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat suku Helong menjaga dan menjalani tradisi mereka dalam konteks kehidupan yang semakin terhubung dengan dunia luar. Film Puhan Bunga ini bukan hanya sekedar dokumentasi visual saja, melainkan juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan budaya yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Helong, terutama kaitannya dengan pemaknaan terhadap alam, sistem sosial, dan nilai-nilai tradisional mereka. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk melihat nilai-nilai budaya yang ditampilkan dalam film dokumenter Puhan Bunga. Sehingga dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 2 masalah. Itu yang pertama, apa saja nilai budaya yang terdapat dalam film dokumenter Puhan Bunga yang menggambarkan kehidupan masyarakat suku Helong. Dan yang kedua, bagaimana film dokumenter Puhan Bunga menggambarkan pola hubungan masyarakat suku Helong dengan alam, tradisi, dan sistem sosial mereka. Sehingga dari rumusan masalah tersebut, peneliti ingin agar tujuan yang pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai budaya suku Helong yang terdapat dalam film dokumenter Puhan Bunga itu tercapai. Dan tujuan yang kedua, untuk menggambarkan bagaimana film dokumenter Puhan Bunga memperlihatkan nilai-nilai budaya akan kaitannya dengan pola hubungan masyarakat suku Helong. Manfaat yang pertama bagi penulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang nilai-nilai budaya yang terdapat dalam film dan untuk menambah kemampuan penulis dalam menulis. Lalu yang kedua bagi pembaca. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan pembaca tentang nilai-nilai budaya yang terdapat dalam film dan boleh menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting mengenai judul saya. Yang pertama adalah nilai. Dalam konteks budaya itu, nilai merujuk pada standar atau prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam masyarakat sebagai pedoman untuk bertindak, berpikir, dan berinteraksi. Nilai berperan penting dalam membentuk perilaku sosial
sistem budaya dan struktur sosial suatu komunitas. Yang kedua, budaya. Menurut Sumarto tahun 2019, budaya itu laksanakan software yang berada dalam otak manusia yang menuntun persepsi, mengidentifikasi apa yang dilihat, mengarahkan fokus pada suatu hal, serta menghindar dari yang lain. Dengan kata lain, budaya itu berfungsi sebagai software yang mengatur hardware. Hardware ini kita bisa mencontohkan, yaitu kita sebagai individu dan kelompok atau masyarakat dalam kehidupan sosial. Sama seperti software yang memberikan instruksi untuk komputer agar dapat berfungsi dengan baik, maka budaya memberikan pedoman arahan bagi masyarakat dalam berperilaku, berinteraksi, dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu nilai budaya. Ahli Jamaris pada tahun 1993 mengelompokkan nilai budaya berdasarkan beberapa aspek pola hubungan manusia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Menurut Jamaris, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hubungan erat dengan penciptanya. Manusia yang beragama akan selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan cara beribadah, memanjatkan doa-doa kepada Tuhannya, menjauhi segala larangan, dan melaksanakan kewajibannya. Nilai budaya yang selanjutnya yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam. Menurut KBBI tahun 2017, alam merupakan segala sesuatu dalam satu lingkungan kehidupan dan dianggap sebagai satu keutuhan. Sementara itu, menurut Jamaris, ia mengumumkan bahwa alam merupakan kesatuan kehidupan manusia dimanapun manusia berada. Hubungan manusia dengan alam adalah bagaimana manusia memandang alam, karena setiap kebudayaan memiliki pandangan yang berbeda tentang alam. Ada yang berpendapat bahwa kebudayaan itu bahwa alam merupakan sesuatu yang hebat. Ada pula kebudayaan yang memandang bahwa alam itu ditaklukkan. Bahkan ada kebudayaan lainnya yang memandang bahwa manusia hanya bisa berusaha hidup berdampingan dengan alam. Maaf sebelumnya, pada nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, ada beberapa contoh-contoh yang menonjol. Yang pertama itu nilai ketakwaan, yang kedua suka berdoa, dan yang ketiga berserah diri kepada kekuasaan Tuhan. Sedangkan nilai budaya yang kedua dalam hubungan manusia dengan alam, contoh-contoh nilai budayanya itu seperti penyatuan dan pemanfaatan daya alam. Baik, selanjutnya yang ketiga, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia. Menurut Jamaris tahun 1993, nilai budaya hubungan manusia dengan manusia merupakan hubungan yang horizontal atau sejajar antara sesama manusia. Jadi, hubungan ini dibagi antara dua, yaitu hubungan manusia dengan masyarakat dan hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan masyarakat ini menitik beratkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia lain cenderung mementingkan hubungan antara individu atau hubungan seseorang dengan seseorang yang lain. Artinya, nilai budaya ini mementingkan peran antara individu saja dan tidak dalam ruang lingkup yang luas. Oleh karena itu, contoh-contoh nilai budaya dalam hubungan manusia dengan manusia itu yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga tolong-menolong, dan yang keempat kerukunan. Selanjutnya, nilai budaya yang keempat adalah hubungan manusia dengan masyarakat. Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat adalah nilai yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama. Nilai budaya yang ada dalam hubungan manusia dengan masyarakat, contohnya yaitu yang pertama, tanggung jawab, keadilan, pengorbanan, dan musyawarah. Dan yang terakhir adalah nilai budaya dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain. Di samping itu, manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki rasa perseorangan.
Nilai budaya dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri berkaitan dengan pandangan hidup manusia itu sendiri. Adapun nilai-nilai budaya dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu yang pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua kerja keras, yang ketiga kejujuran, yang keempat ketabahan, dan yang kelima kecerdikan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai suku Helong. Suku Helong adalah salah satu penduduk asli Pulau Timor. Kebanyakan dari mereka ini berdiam di Kabupaten Kupang, yaitu di Kupang Barat dan Kupang Tengah. Lalu ada juga di Pulau Semau. Dan kalau di Kupang, kota Kupang sendiri itu ada di Kordua. Dan mata pencarian suku ini terutama adalah berladang, berburu, menangkap ikan, dan membuat kerajinan tradisional. Kalau untuk di Pulau Semau itu kebanyakan dari mereka itu mata pencariannya ada menangkap ikan. Dan kalau di Kota Kupang sendiri, khususnya di Kelurahan Kolhua, itu mereka lebih ke berladang dan bertani. Selanjutnya, di sini saya akan menceritakan bagaimana bisa suku Helong itu masuk di Kota Kupang. Menurut beberapa sumber, cerita masuknya suku Helong di Kupang dimulai dengan tempat yang bernama Kaisalun. Kaisalun ini dulu diberi nama sebagai tempat di mana komunitas suku Helong pada waktu itu tinggal atau berdiam tempat di sana. Lalu Raja Kupang yang memimpin komunitas suku Helong pada saat itu memindahkan wilayah sentral suku Helong itu dari Kaisalun ke Atrai. Namun sayangnya pada tahun 1653 adanya penyerangan dari Topas atau Portugis hitam. Jadi sedikit informasi bagi kita, Topas atau Portugis hitam ini merupakan kelompok hasil pencampuran antara Portugis dan orang-orang wilayah asli Timor, khususnya waktu itu adalah Timor Timur atau Timor Leste. Nah, ini merupakan istilah bagi mereka yang menggambarkan keturunan campuran tersebut. Jadi mereka datang waktu itu ke sana sebagai perantara antara Portugis dengan warga-warga setempat guna untuk melaksanakan tujuan dari Portugis tersebut. Lalu Topas datang menyerang wilayah suku Helong dan di sana pun memakan banyak korban, yakni khususnya perempuan dan anak-anak. Setelah itu Raja meninggalkan Kupang dan beralih ke Pulau Semau. Begitupun dengan masyarakatnya. Dan sekitar tahun 1664 terjadi wabah penyakit dan kematian yang meluas di Pulau Semau, sehingga sebagian masyarakat suku Helong itu kembali ke Kupang dan yang lainnya itu menetap di Semau. Mereka yang kembali ke Kupang menempati wilayah yang cukup jauh dari pusat kota. Wilayah yang ditempati oleh suku Helong sejak kembalinya mereka dari Semau adalah Klaibe, Tablolong, Uwilesa, Pulimatunu, Boneana, Alak, Binael, Bolok, Bisamara, Iungboken, Uwilatsala, Uwihani, Biupu, dan Kolhua. Selanjutnya yaitu Filen. Filen adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tersebut. Pesan Filen pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja, tergantung dari misi Filen tersebut. Menurut Caputra tahun 2019, pesan lewat Filen adalah menggunakan mekanisme lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia, berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya. Selanjutnya, film Puhan Bunga. Film Puhan Bunga adalah film dokumenter yang disutradarai oleh saya, Samantha Nabila Putri Ginggur, dan teman saya yaitu Rosario Rosiniala. Film ini berdurasi 18 menit dan diproduksi oleh komunitas film Kupang. Film Puhan Bunga diproduksi pada tahun 2023. Jenis film ini adalah film dokumenter. Jadi film dokumenter itu adalah film yang mendokumentasikan kenyataan sesuai yang terjadi di dalam, dan juga di dalam cerita film dokumenter tidak ada unsur fiktif yang sengaja dibuat demi mendramatisir alur ceritanya. Begitu pula dengan film yang akan diteliti ini.
Semua scene yang ada dalam film merupakan alur kegiatan yang sesuai dengan kehidupan dari narasumber. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian yang akan saya ambil. Jadi, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti telah merancang metode penelitian yang meliputi objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama, objek penelitian. Penelitian yang berjudul Nilai Budaya dalam film dokumenter Wuhan Bunga merupakan penelitian dengan objek yaitu nilai budaya yang terkandung dalam film Wuhan Bunga. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Dan dengan kata lain, data yang bersifat penjelasan dan keterangan-keterangan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan teknik simak dan catat. Teknik simak berarti peneliti menyimak dengan seksama dan sungguh-sungguh secara keseluruhan struktur film Wuhan Bunga. Kemudian, mencatat temuan-temuan terkait dengan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam film tersebut. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis isi atau content analysis, yaitu penelitian yang digunakan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar maupun tulisan. Oleh sebab itu, metode deskripsi kualitatif dengan pendekatan konten analisis atau analisis isi yang digunakan sangat cocok untuk menelaah isi dari suatu dokumen. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jadi di sini berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap film tersebut, peneliti dapat menyimpulkan beberapa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam film dokumenter Wuhan Bunga berdasarkan kelima nilai-nilai budaya yang telah dipoinkan tadi. Yang pertama yaitu nilai budaya hubungan manusia dengan manusia. Jadi nilai budaya mengenai hubungan manusia dengan manusia ini yang pertama yaitu tolong menolong. Bapak penguji dan Bapak pembimbing bisa lihat dalam dokumen karya ilmiah saya. Yang pertama yaitu tolong menolong, yaitu terdapat dalam durasi 1 menit lewat 9 detik. Di sini ada tokoh bernama Ella sedang membantu mamanya, yaitu Atalia, untuk merendam benang yang sudah mereka buat untuk dicampur esok bersama dengan lumpur. Terlihat dalam film Wuhan Bunga, sikap tolong menolong bukan hanya sekedar tindakan sosial, tetapi merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya suku Helong yang menghargai kebersamaan, saling mendukung, dan menjaga keharmonisan sosial. Prinsip ini membantu mereka menjaga ikatan yang kuat antar individu dan memastikan bahwa tradisi serta nilai-nilai budaya yang mereka tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masih sama mengenai nilai budaya hubungan manusia dengan manusia, yaitu adalah kasih sayang. Dalam durasi 5 menit lewat 31 detik, terdapat dialog, yaitu makan cepat sudah, biar Mama Sisir mempunyai rambut. Ini merupakan dialog yang dikatakan oleh tokoh utama, yaitu Atalia kepada anaknya, yaitu Ella. Di mana lewat dialog ini dan gambar visual itu menunjukkan salah satu nilai budaya hubungan manusia dengan manusia, yakni kasih sayang. Dalam masyarakat suku Helong, kasih sayang dimulai dari dalam keluarga. Dalam film Wuhan Bunga terlihat bagaimana hubungan antar anggota keluarga sangat erat dan penuh perhatian. Orang tua, khususnya ibu, memiliki peran sentral dalam mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Nilai kasih sayang ini juga diteruskan dalam bentuk pengajaran moral dan tradisi kepada generasi muda, memastikan bahwa generasi berikutnya tidak hanya memahami nilai-nilai budaya, tetapi juga melestarikannya dengan cara yang penuh cinta dan perhatian. Yang kedua adalah nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya.
Dalam nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya ini terdapat ada dua nilai budaya, yakni yang pertama ada kerja keras. Nilai budaya kerja keras ini terdapat dalam durasi 4 menit lewat 55 detik, di mana tokoh Atalia dan anak-anaknya sedang memikul air yang akan dibawa ke rumahnya, dan air tersebut digunakan oleh anak-anaknya yang akan mandi untuk pergi ke sekolah. Dalam scene tersebut, tampak pula bahwa masyarakat suku Helong bekerja keras dalam hal fisik. Kerja keras ini mencerminkan tekad dan semangat mereka untuk hidup mandiri dan memastikan kelangsungan hidup komunitas mereka. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui contoh konkret dalam praktik sehari-hari, seperti melaksanakan pekerjaan rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini juga dapat menjadi bekal untuk menciptakan budaya kerja keras yang dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya yang selanjutnya adalah menuntut ilmu. Dalam durasi 6 menit lewat 17 detik, menunjukkan salah satu nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya, yaitu menuntut ilmu, di mana terlihat bahwa anak-anak Atalia sedang bergegas dan menyapa mamanya dan adik mereka karena mereka akan berangkat ke sekolah. Dalam menuntut ilmu dalam film ini juga terlihat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan komunitas. Dalam konteks ini, generasi muda didorong untuk belajar dan menuntut ilmu, baik lewat pendidikan formal dari orang tua, pengalaman langsung maupun melalui interaksi dengan dunia luar. Pendidikan di sini menjadi sarana penting untuk memperkaya hidup mereka, membuka peluang lebih luas, dan membangun kemajuan komunitas. Nilai budaya yang selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam terlihat dalam durasi 7 menit lewat 51 detik, yakni pemanfaatan daya alam. Dalam durasi tersebut menunjukkan sebuah visual, yakni Atalia sedang memotong batang pohon yang akan mereka ambil untuk digunakan nanti dalam pencampuran warna bersama dengan lumpur. Jadi masyarakat suku Helong juga memanfaatkan sumber daya alam dari hutan secara bijak. Dalam film Kuan Bunga tersebut terlihat bagaimana mereka memanfaatkan kayu untuk pewarnaan kain tenun yang akan mereka buat. Namun, mereka tetap selalu mengutamakan kelestarian hutan dalam praktik mereka. Ini adalah contoh bagaimana pemanfaatan daya alam dilakukan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya, sebuah prinsip yang diwariskan turun-temurun dalam budaya mereka. Hubungan manusia dengan alam yang selanjutnya masih sama, yaitu pemanfaatan daya alam yang terdapat dalam durasi 4 menit lewat 45 detik, di mana dalam cuplikan tersebut menunjukkan kegiatan tokoh Atalia sedang menarik air dari sumur. Lalu air tersebut akan digunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari, seperti mandi, masak, mencuci piring, dan lain sebagainya. Pemanfaatan daya alam sangat terkait erat dengan nilai kerja keras dalam masyarakat suku Helong, seperti yang digambarkan dalam scene film dokumenter Kuan Bunga ini. Masyarakat ini yang hidup di dalam yang kaya akan sumber daya harus bekerja keras untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Nilai budaya selanjutnya yaitu nilai budaya hubungan manusia dengan masyarakat. Dalam durasi 13 menit lewat 49 detik menunjukkan salah satu nilai budaya hubungan manusia dengan masyarakat, yaitu tanggung jawab. Nilai ini terlihat dalam visual di mana anak-anak kelas tenun sedang melakukan kegiatan menenun sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas mereka. Dalam film dokumenter Kuan Bunga, nilai tanggung jawab berkaitan erat dengan budaya suku Helong yang ditampilkan sebagai salah satu nilai penting yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Helong. Tanggung jawab bukan hanya terkait dengan kewajiban sehari-hari, tapi juga dengan warisan budaya yang harus dijaga agar tetap hidup. Dan nilai budaya hubungan manusia dengan Tuhan merupakan nilai budaya yang terakhir. Nilai budaya ini bisa kita lihat dalam durasi 16 menit lewat 47 detik.
di mana dalam scene tersebut Atalia bersama anaknya Kitsal pergi ke gereja untuk beribadah di hari Minggu. Di sini menunjukkan bahwa Atalia bersama anaknya mencerminkan nilai budaya akan hubungan mereka dengan Tuhan. Dalam film dokumenter Tuhan Bunga, nilai ketakwaan berkaitan dengan budaya suku Helong yang menunjukkan betapa pentingnya hubungan spiritual dan rasa penghormatan terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam film Tuhan Bunga ini, ketakwaan tidak hanya diartikan sebagai kewajiban menjalankan ibadah, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan terhadap nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh leluhur mereka. Masyarakat Helong percaya bahwa alam dan kehidupan mereka saling terkait dan bahwa mereka harus menjaga keduanya dengan penuh penghormatan. Ketakwaan ini tercermin dalam bagaimana mereka berperilaku dengan penuh rasa hormat terhadap segala ciptaan Tuhan, serta menjalankan kehidupan sehari-hari dengan nilai moral yang luhur seperti saling membantu dan menjaga kelestarian alam. Baik, sebelum saya melanjutkan ke bab 5, di sini saya akan menjelaskan implikasi. Namun sebelum itu minta maaf, dalam PPT saya lupa untuk memasukkannya. Jadi di sini saya menaruh implikasinya. Dalam film dokumenter Tuhan Bunga, nilai budaya suku Helong memberikan implikasi yang signifikan terhadap cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari, seperti menjalin hubungan sosial dan berinteraksi dengan alam. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, ketakwaan, dan penghormatan terhadap alam menciptakan dampak mendalam bagi masyarakat Helong. Berikut ada beberapa implikasi yang berkaitan dengan nilai budaya suku Helong yang digambarkan dalam film tersebut. Yang pertama yaitu pelestarian tradisi dan adat. Salah satu implikasi utama dari nilai budaya suku Helong dalam film Tuhan Bunga adalah pentingnya pelestarian tradisi dan adat mereka. Nilai budaya ini mengharuskan masyarakat untuk menjaga dan mewariskan tradisi-tradisi leluhur, seperti menenun dan sistem kepercayaan. Meskipun banyak tantangan dari luar, mereka tetap berusaha menjaga keseimbangan antara memelihara budaya dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Implikasi yang kedua yaitu penghormatan terhadap alam. Budaya suku Helong sangat terkait dengan alam dan keberlanjutan lingkungan. Mereka percaya bahwa dengan menjaga alam merupakan bagian dari kewajiban spiritual dan sosial mereka, yang juga tercermin dalam nilai ketakwaan dan tanggung jawab. Hal ini mendorong masyarakat Helong untuk menjaga kelestarian hutan, sumber daya alam, kehidupan satwa yang bukan hanya demi keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap Tuhan dan leluhur mereka. Dan implikasi yang terakhir yaitu peran generasi muda dalam menjaga nilai budaya. Dalam film ini juga terlihat bagaimana generasi muda suku Helong dihadapkan pada pilihan antara mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional dan menjalani kehidupan yang lebih modern. Implikasi ini mengubah kesadaran bahwa generasi muda memiliki peran yang besar dalam melestarikan budaya mereka. Jika nilai-nilai ini tidak dipertahankan dan diajarkan kepada mereka, adanya potensi hilang warisan budaya tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai ini menjadi hal yang sangat krusial. Dan yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian dilakukan terhadap film dokumenter Tuhan Bunga, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam film dokumenter Tuhan Bunga berkaitan dengan kehidupan suku Helong di Kupang, Nusa Tenggara Timur, mencakup beberapa aspek penting yang membentuk identitas dan keberlanjutan budaya mereka. Nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama, nilai-nilai budaya masyarakat suku Helong. Nilai-nilai budaya yang pertama hubungan manusia dengan manusia, yaitu ada tolong-menolong dan kasih sayang. Yang kedua, nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya, yaitu kerja keras dan menuntut ilmu. Dan yang ketiga, nilai budaya hubungan manusia dengan masyarakat, yaitu tanggung jawab. Dan yang keempat, nilai budaya hubungan manusia dengan alam, yaitu pemanfaatan daya alam. Dan yang terakhir, nilai budaya hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu ketakwaan.
Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam film dokumenter Puhan Bunga ditemukannya nilai-nilai budaya yang bersifat positif. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menyarankan beberapa poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya pelestarian budaya. Dan yang kedua, adanya pengembangan dokumentasi budaya. Dan yang ketiga, pembaca dapat menerapkan nilai-nilai budaya yang bersifat positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Selamat siang, Nabil. Selamat siang, Pak. Yang pertama, saya usul mungkin di presentasinya bisa lebih singkat, lebih memanfaatkan waktu, misalnya karena biasanya ujian-ujian seperti ini ada, karena kita targetnya ke depan, misalnya waktu yang tidak berproses di depan, ada waktu, misalnya paling lama 15 menit atau mungkin 10 menit, karena kadang orang bisa melihat kira-kira bisa tidak dia jelaskan inti dari penelitian ini dalam waktu 15 menit. Itu orang bisa melihat, misalnya bisa melihat. Nah itu mungkin memanfaatkan waktu. Yang kedua, bagaimana perasaan Nabila meneliti sendiri film yang disutradarai? Rasanya senang dan bangga juga karena teman-teman serta bapak guru semua bisa melihat hasil kerja keras saya dan teman-teman saya, 4 orang yang lain membuat film ini walaupun belum pernah dipresentasikan sebelumnya. Waktu itu pernah direncanakan tapi belum terrealisasikan. Justru festival film Purwamuara yang luar buka ya, dan di sini kita belum pernah presentasi kan film ini. Iya. Justru yang di luar ya. Iya. Dia ada kebanggaan ya, meneliti sendiri film, apalagi sebagai sutradara, orang yang punya otak di dalam film itu dengan kaca laut ya. Iya, dengan caca. Jadi profesional sutradara, sudah teliti sendiri film, artinya ada kepercayaan diri dari Nabila terhadap dokumenter yang disusun. Terus yang ketiga, saya catat di sini, saya yang menyarankan, nah secara keseluruhan isinya ini bisa-bisa jadi satu tesis Nabila. Karena nilai budaya mungkin bisa jadi karakteristik dan nilai budaya suku Eong dalam film pembukaan Puhan Bunga. Ini kalau ke depan dipoles-poles ini sebenarnya bisa jadi satu skripsi, mungkin naik-naik ya orang-orang yang kuliah sastra mungkin linguistik bisa ambil ini jadi satu judul tesis ini kan bisa dikembangkan. Nah, saya menyarankan yang pertama latar belakang, kalau bisa lebih diperkuat. Jadi di sini masih agak sedikit abstrak menurut saya. Suku Helong itu etnis yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timur. Pulau Timur ini kita kalau bayangkan saja lumayan luas. Jadi kalau memang mau langsung lebih kuat, misalnya saya mengusulkan kalau jelaskan gue tentang Kupang. Jadi orang Helong ini kan banyak di Kupang, dia tidak ada di Soe, tidak ada di Eva. Jadi kalau Pulau Timur itu masih umum sekali, sehingga dia lebih kuat. Orang langsung bayangkan Kupang. Itu terus yang di bagian latar belakang itu mungkin lebih diperkuat supaya ketika kita baca juga langsung oh ini punya kekuatan di suku Helong ini, bagaimana ceritanya, punya sejarah yang luar biasa. Yang berikut saya mau tanya, masalah yang kedua sudah terjawab kan? Bagaimana film dokumenter Puhan Bunga menggambarkan pola hubungan? Ini sudah terjawab di bagian yang mana? Yang tadi sudah saya jelaskan yaitu nilai-nilai budaya tersebut. Itu kan merupakan pola hubungan manusia. Jadi ada 5 yang tadi nilai budaya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dengan dirinya, manusia dengan alam, dan manusia dengan masyarakat. Oke. Nanti di kesimpulan tadi, coba Nabila kesimpulan itu. Di kesimpulan itu ada satu kesimpulan yang positif itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam film dokumenter Puhan Bunga ditemukan nilai-nilai budaya yang positif.
bisa ditambah. Misalnya kan ini 2 rumusan masalah, apa saja nilai budaya yang terdapat. Nah, jawabannya apa saja nanti tolong menolong dan lain sebagainya. Mungkin nanti rumusan masalah yang kedua baru masuk misalnya itu. Karena rumusan poin yang kedua ini menjawab rumusan masalah yang mana atau tidak? Kalau di sini kesimpulannya ini yang 1 dan 2 saya sudah jawab di yang pertama, yang poin pertama. Nah, yang kedua ini saya tambahkan karena sesuai dengan landasan teori saya. Landasan teori saya itu ada nilai yang bisa bersifat positif dan negatif. Jadi kalau untuk menjawab rumusan masalah itu ada di poin pertama. Nah, saya mengusulkan kalau bisa nanti poin pertama rumusan masalah dan poin kedua itu nanti dijawab dipisah saja supaya connect dengan rumusan masalah. Nanti misalnya berdasarkan rumusan masalah itu yang pertama apa saja nilai budaya ini, baru nanti tulis berdasarkan hasil ini ditemukan nilai-nilai budaya yang positif apa saja kalau menolong tadi sudah membantu. Itu saya mengusulkan itu. Terus bab 2-nya dan nah yang berikut di bagian suku Helong, waktu menceritakan suku Helong itu ada penjelasan bahwa suku Helong itu di Kupang Barat, di Kupang Tengah, di Pulau Semau. Terus nanti di ujung-ujungnya ada kembalinya mereka dari Semau itu sudah di Kelaiben, Tablolong, Wilesa, Oematunu. Tahu Oematunu? Tahu Oematunu? Tidak. Oematunu itu setelah Bolok lurus terus sebelum PLTU itu ada belok kiri yang nanti tembus kembali di Tablolong. Itu ada kampung besar. Kita punya guru ada yang pernah PPL di situ. Kakak yang di situ Ibu Yeni. Kamu boleh tanya Ibu Yeni Oematunu di situ. Memang ini arah-arah sana nih, arah-arah Pembarat ya. Bismara, Bolok, Binail, Alat. Ingboken, tahu Ingboken? Tidak. Tapi tidak tahu Ingboken. Pernah dengar tapi tidak Tapi tahu. tinggal di mana? Saya tinggal di Bengkulu. Oh iya, Bengkulu bukan di sana. Ingboken itu setelah gereja Paroki Fransiskus Asisi BTN, lurus sedikit nanti ada tulisan selamat datang di Ingboken. Berarti dekat dengan Kolkua ini. Ya, jadi keluar. Dia setelah Paroki Asis itu kan ada jalan lurus terus. Nah, terus nanti agak belok sedikit, ada mendaki sedikit. Di situ ada tulisan selamat datang di Ingboken. Yang tinggal di BTN pasti tahu. Jadi ini memang mereka tinggal di. Jadi ini sebenarnya menarik sekali. Tinggal ada polis di bagian latar belakang terus menceritakan itu supaya lebih orang langsung mengenal. Oh, ketika omong Helong langsung orang tahu. Oh, langsung masuk ke dalam. Oh, ini Kupang ya. Gambarannya, oh Kupang itu ternyata suku aslinya Helong. Kan orang tua tidak tahu. Dia orang Kupang, Nabila orang Kupang, tapi aslinya bukan Kupang. Nah, Kupang ini penuh dengan penduduk asli dan memang biasanya begitu. Penduduk asli bakalan tergeser pelan-pelan kalau sudah mulai itu. Nah, itu yang saya sampaikan itu. Terus bagian sinopsisnya kan Nabila yang sampaikan, namun saat ini suku Helong hanya mendiami penghuni di Kelurahan Kolbuang. Ingboken tadi itu kemungkinan Kelurahan Belo atau kelurahan apa? Namanya perubahan ya. Bisa jangan pakai hanya mendiami kelurahan itu, tapi mendiami beberapa bagian atau mungkin tersebar paling banyaknya ada di Kolbuang. Sehingga yang lain ada kan sedikit tidak sebanyak di situ. Terus lagi, sinopsisnya ini juga kalau bisa dibuat lebih begitu. Orang pada sinopsis itu dia lagi langsung pengen nonton ini film yang terbagus. Begitu. Misalnya saya agak terlalu dengan isu bendungan itu kan kecil sekali, sekarang tidak terjadi dan itu sebenarnya belum terlalu jadi. Memang sudah demo-demoan, tapi itu masih agak jauh dari itu misalnya. Tapi lebih diperkuat lagi misalnya si Akalia ini buat apa di dalam situ. Selain penuh itu mereka punya apa? Karena ada tadi koreksi sistem kekerabatannya mereka seperti apa. Kalau lihat di Umbok itu misalnya orang situ kan orang yang amarah itu kan suka piara sapi juga. Bagaimana mereka gembala sapi itu kalau di depan sudah jalan ya di belakang pasti ikut, dia punya ibu semua di situ. Di situ terus orang-orang di situ kan bagaimana mereka punya kekerabatan itu lebih bagus diperkuat di sinopsis sedikit supaya misalnya lebih memperkuat itu. Kalau misalnya tambah isu yang mereka demo bendungan gitu kan, demo bendungan keperbuatan.
Nah, mungkin itu saja. Oh ya, dengan satu pertanyaan yang terakhir, saya penasaran. Oh tidak, sebelum yang itu ada satu Pak. Nanti keabsahan datanya bagaimana? Data yang Nabila ambil ini, dia punya absah, karena misalnya valid dan reliable. Sahihnya absahnya bisa, dan datanya dapat dipercaya. Data yang Nabila ambil bahwa nilai budaya hubungan manusia dan dengan manusia itu tolong menolong itu kan dari Nabila simak dan catat tadi kan. Sebagai Nabila sebagai instrumennya sudah membaca dan simak dan catat. Tapi data ini valid tidak, misalnya begitu, atau dapat dipercaya tidak? Tidak, betul tidak? Tidak. Nah, itu mungkin nanti bisa dicek misalnya bagaimana supaya keabsahan datanya ini bisa diterima, validitasnya bagaimana, identitasnya bagaimana. Kalau memang nanti perlu dimasukkan bahwa data-data yang saya ambil ini sudah sudah dicek validitasnya dan identitasnya, dan ini pakai teori siapa tadi itu Jamalis itu. Yang terakhir, saya penasaran, Nabila kan IPA. Iya. Kenapa mengambil penelitian kebudayaan seperti ini? Sebenarnya waktu itu pada saat kita disuruh untuk memikirkan kita punya judul itu mau apa, saya langsung di satu otak langsung saya punya film itu. Jadi saya cari kira-kira dari ini film ini apa yang mau saya teliti. Karena film ini berkaitan juga dengan budaya, maka saya ambillah penelitian tentang nilai-nilai budaya tersebut. Jadi sebenarnya itu lebih ke biar saya lebih mudah untuk mengerjakannya. Karena saya sudah paham dengan cara punya film, jadi tinggal diteliti, jadi lebih gampang gitu. Oke, baik, berarti itu profesi yang saya Nabila. Jadi memang benar dengan yang Nabila jelaskan. Jika orang kasih kita tugas, kita tidak usah pikir jauh-jauh. Hal-hal yang sudah kita buat itu kalau punya manfaat, punya nilai, kita manfaatkan itu saja. Jadi itu yang terdepan. Misalnya besok-besok mereka susun skripsi, selain memikirkan satu inovasi, jangan juga lupa untuk ada hal-hal yang di sekitar kita yang bisa diangkat. Jadi jangan membayangkan sesuatu yang terlalu jauh yang nanti memberatkan, malah kalau ada yang bisa kita lakukan, kita. Mungkin itu profesi Nabila ini prosesnya sudah luar biasa, meneliti sendiri film yang disusun, dari semakin mendalami itu film, semakin juga mengetahui budaya-budaya ini, dan mudah-mudahan ini semakin dicintai orang film. Maksudnya semakin sadar bahwa saya di Kupang ini harus buat baik, karena saya bukan orang Kupang. Orang Kupang itu sebenarnya orang Hello, jadi ya harus damai lah di Kupang, harus jaga kebersihan lah di Kupang, harus jaga ketentraman di Kupang. Mungkin itu saya kembalikan. Ya. Baik, terima kasih kepada Unji 1 atas pertanyaan serta masukan yang diberikan. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Saka selaku penguji 2. Dan Pak Saka dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Lia sebagai moderator yang telah memimpin jalannya presentasi karya ilmiah dari Nabila ya, dengan judul Nilai Budaya Suku Helong dalam film dokumenter Tuhan Bunga. Sebelum Pak Saka memberikan masukan dan juga pertanyaan dan lain sebagainya, Pak Saka ingin sampaikan profesi untuk Nabila yang telah mempresentasikan karya tulis ini dengan sangat baik. Yang pertama, sebelum ke hal yang lain, Pak Saka ingin tahu dulu, ini kan film dokumenter karya Nabila sendiri yang diputar di Lubang Mora ya, film festival ya. Nah, mungkin Pak Saka mau tahu dulu arti dari kata Tuhan Bunga itu apa? Baik, Tuhan Bunga itu dalam bahasa Helong artinya jambu air. Jadi Tuhan Bunga ini itu merupakan motif dari tenunan masyarakat suku Helong yang di Kolhua. Jadi di Kolhua, di Semau itu beda lagi. Jadi mereka tidak sama motifnya. Dan Tuhan Bunga ini khusus motif yang ada di suku Helong di Kolhua, seperti itu. Oke, berarti artinya tadi adalah jambu air. Nah, mungkin kenapa sampai
orang-orang suku Helong yang ada di Korbuan ini motifnya itu dalam bentuk jambu air tersebut. Mungkin ada makna nih. Contohnya kalau di Soe itu toke dan lain sebagainya. Mungkin itu ada konotasinya tersendiri bagi masyarakat penganut atau suku Helong yang ada di Korbuan sendiri. Jadi masyarakat Helong di Korbuan itu meyakini bahwa kalau ada pohon jambu air maka di situ ada air. Jadi saya sendiri dengan teman-teman yang lain itu pergi ke sana yang ada campur lumpur itu. Di situ ada kayak satu tempat di mana ada sekumpulan air dan di sebelahnya dan banyak sekali itu ada pohon jambu air. Jadi mereka meyakini bahwa kalau ada air yang dimana sebagai mereka punya untuk memenuhi mereka punya kehidupan, masak, mandi, pokoknya yang sangat-sangat bermanfaat bagi mereka itu disertai juga ada dengan pohon jambu tersebut. Nah, pohon jambu air tersebut kalau dia berbunga itu cantik sekali. Dan itu mereka mengambil bunga pohon itu menjadi motif dari tenun mereka. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Yang berikut ya, menyambung dari yang tadi Pak Andi bilang, di sinopsis itu kan dibilang misalkan di sini ambil beberapa poin terkait dengan sinopsis itu. Yang pertama itu yang tadi sudah dibahas oleh Pak Andi, itu berkaitan dengan yang mereka tinggal di Kelurahan Korbuan. Terus yang kedua itu tadi Pak Andi sudah bahas, yaitu isunya adalah pembangunan bendungan. Nah, yang di sini dengan cara dia isu pembangunan bendungan itu dia membuka atau dia tetap mempertahankan budaya Helong dengan dia buka kelas tenun. Yang tadi motifnya itu adalah jambu air tadi, kuan bunga tadi. Di sini berarti fokusnya adalah ke kelas tenun ini kan, atau budayanya itu adalah budaya tenun ini kan? Ya. Mungkin Pak Saka mau tahu saja di yang nilai budaya hasil penelitian yang pertama itu yang manusia dengan manusia itu mereka di situ Nabila sudah bahas, yaitu mereka saling tolong menolong dengan membuat itu campuran untuk bahan tenunan benangnya itu. Terus yang di alam juga seperti itu, pohon yang digunakan sebagai pewarna. Terus di yang 41.5 itu manusia dengan masyarakat itu mereka sudah kerjasama untuk menenun ini. Terus mungkin yang 6-nya hubungan manusia dengan Tuhan itu mereka pakai pakaian tenunannya itu pergi ke gereja. Nah, yang belum nampak di sini mungkin Nabila jelaskan ke Pak Saka dan ke kita semua itu yang di 41.2 manusia dengan dirinya sendiri. Di sini kan tidak dijelaskan yang tenunan itu dengan nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya sendiri. 41.2 ya. Nilai budaya hubungan manusia dengan dirinya. Ya. Itu kerja keras. Jadi itu kan scene di mana tokoh utama Atalia dan anak-anaknya sedang memikul air yang dibawa ke rumahnya dan air tersebut akan digunakan untuk kebutuhan mereka. Mas Pak, pertanyaan tidak berhubungan dengan Oke. Jadi Pak Saka sudah paham karena tadi kan dibilang pohon bunga itu kan jambu air, berkaitan dengan kalau ada tumbuh pohon jambu berarti airnya di situ. Berarti di sini yang dipresentasikan di sini adalah mereka mengambil air begitu. Iya, kerja kerasnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dari Pak Saka tanyakan untuk presentasi dari Nabila tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Saka selaku penguji 2. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Valen selaku pembimbing 1. Pada Pak Valen, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Lia. Terima kasih juga untuk para penguji, Pak Andi dan juga Pak Saka yang sudah memberikan pertanyaan dan juga masukan untuk Nabila. Bagaimana Nabila? Perasaannya bagaimana sekarang?
Juga Pak. Lega ya? Ya. Perjuangannya. Pak punya satu usulan, satu arahan, dan juga satu pertanyaan. Usulannya adalah untuk keseluruhan membimbing Nabila dalam membuat karya ilmiah ini, kalau ke depannya dalam tugas-tugas seperti ini dipersiapkan dari jauh-jauh hari, dan juga sehingga jangan pas injury time. Injury time itu kadang-kadang memang orang butuh injury time untuk, kadang-kadang kalau orang kerja waktu banyak dia tidak bisa berpikir. Kalau misalkan injury time baru dia otak misalnya berjalan karena ada tekanan. Tetapi kalau bisa, kalau dengan tugas yang lebih besar, misalnya akan datang skripsi, nanti Nabila beli apa? Sudah ada? Saya mau ambil kedinasan. Oh, ya. Kalau misalkan ada tugas-tugas seperti ini itu dari jauh-jauh hari dipikirkan, lalu kalau bisa jangan ditunda-tunda. Belajar dari pengalaman seperti ini supaya tugas-tugas seperti ini dianggap penting, dibuat dari jauh-jauh hari. Itu arahan dan juga masukan. Tapi secara garis besar, kesannya membimbing Nabila itu tidak susah, tidak susah untuk membawa Nabila untuk menemukan apa yang Nabila mau tulis. Kelemahan setiap orang yang mau menulis adalah pikir duluan judul. Kebenaran itu kalau sebenarnya salah kalau menurut Pak Guru sendiri. Pikir duluan judul itu sebenarnya judul terakhir. Pikir duluan masalahnya dan juga jawaban apa yang kita kenal itu hipotesis. Jawaban apa yang kira-kira akan saya dapatkan kemudian. Pikir dulu masalah. Makanya kalau Pak ingat ketika awal-awal konsul, Nabila tidak tahu mau tulis apa. Nilai budaya tapi tidak tahu nilai budaya apa. Makanya itu judul, pikir jangan duluan, pikir duluan masalahnya. Saya mau tulis ini, mau masalahnya, masalah yang saya mau bahas apa, dan juga kira-kira nanti kalau saya tulis masalah ini, jawaban yang akan saya dapat, yang saya sudah bisa teka, kemudian adalah apa. Itu. Sehingga dipersiapkan dari jauh-jauh. Itu arah. Kemudian pertanyaan ini terakhir. Pertanyaannya adalah, sebagai seorang sutradara yang juga mendalami filmnya sendiri dengan mendalami nilai-nilai yang ada, nilai-nilai budaya yang ada dalamnya, apa yang Nabila sendiri pelajari untuk Nabila punya diri sendiri, untuk kehidupan sendiri, dan juga apa yang Nabila bawa itu sebagai hal-hal positif yang perlu dikembangkan kemudian. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya agak flashback sedikit waktu pertama kali saya dan teman-teman yang lain itu membuat narasi untuk nanti yang akan kita tanya atau cerita dulu. Jadi film itu bisa terstruktur kalau ada narasinya. Jadi kami itu buat dulu narasi tersebut. Tapi sebelum itu kami ada riset mengenai suku Helong di Papua ini. Nah, yang saya dapat dari film Puhan Bunga ini, yang pertama itu saya kaget karena ternyata ada salah satu tempat yang masih seperti kayak desa sekali, tapi ada di kota begitu. Jadi itu kayak menyadarkan ke saya kalau walaupun kota ini kayak sudah terlihat modern, tapi masih ada sisi budayanya itu yang masih dipertahankan. Dan itu merupakan suku Helong di Kolbua. Jadi waktu itu kami pergi ke tempat di sana, saya sedikit kaget karena di sana seperti desa, benar-benar seperti desa. Jalannya juga tidak terlalu bagus, aspal tidak, masih batu-batu. Jadi dari gereja Fransiskus Assisi naik sedikit, setelah mendaki nanti cabang ke sebelah kiri, cabang kedua setelah cabang rumahnya Marsha, mungkin Bapak tahu. Nah, cabang kedua
Jadi di jalannya itu ada tulis Wimeo atau apa begitu. Nah itu dari jalan, dari tubuh itu pakai bahasa Helong semuanya. Dan pada saat masuk ke sana, batas mereka punya desa dengan kota itu benar-benar kelihatan sekali. Kalau di kota aspalnya itu benar-benar mulus. Nanti kalau sudah masuk ke mereka punya desa itu benar-benar seperti desa-desa di kabupaten-kabupaten. Jadi saya agak kaget juga kalau benar-benar masih ada desa di kota-kota besar, salah satunya kota Kupang. Selanjutnya itu kalau dari Kuhan Bunga ini memang kami mengambil isu yaitu pembangunan bendungan, karena waktu itu sempat ada isu bahwa akan dibangunnya bendungan Kolbua. Nah, masyarakat Helong di sana itu sangat menolak pembangunan tersebut karena menurut mereka itu akan merusak apa yang sudah mereka jaga dan apa yang sudah leluhur mereka jaga juga. Jadi salah satunya yaitu menurut ini karena apa? Masyarakat suku Helong di sana selain mereka menggunakan pewarna yang buatan, mereka juga menggunakan pewarna yang alami. Nah, yang pewarna alami ini mereka buat dengan cara batang pohon yang tadi kalau Bapak penguji lihat di dalam hasil penelitian saya itu mereka ambil batang pohonnya lalu mereka rebus nanti itu dia berubah warna kayak orange kemerahan seperti itu. Nah dari pewarna itu mereka campur dengan lumpur. Nah lumpur itu berbeda dengan lumpur yang kayak kita lihat hari-hari, benar-benar teksturnya waktu itu kami pegang, kami turun, dia punya tekstur itu benar-benar berbeda, dia kayak halus, terus kayak bau-bau belerang seperti itu. Nah itu dari lumpur dan pewarna tersebut mereka campur dan dari benang itu mereka campur dan nanti warnanya akan keluar. Jadi itu menurut mereka kalau misalnya isu pembangunan terjadi maka mereka punya budaya tidak akan ada lagi. Jadi mereka benar-benar menolak. Kalau menurut saya isu ini kenapa bisa hilang begitu saja karena demo mereka itu. Jadi saya rasa ini isu yang besar dan saya juga pernah dengar saya punya keluarga cerita kalau ada mau pembangunan Kolbua dan mereka takut kalau misalnya kalau sudah bangun bendungan di situ nanti kita yang di bawah-bawah itu bagaimana, takutnya kayak dia pecah atau apa begitu kita tenggelam ya. Jadi yang saya dapat dari film ini itu tadi kalau budaya itu harus benar-benar dipertahankan. Semakin berkembangnya zaman, semakin juga menyadarkan kita kalau yang sudah ada di dulu-dulu itu harus dipertahankan sampai sekarang karena itu merupakan identitas dari diri kita. Oke, terima kasih Nabila. Oke, Profesiat ya. Terima kasih. Untuk ujiannya. Tadi ada banyak masukan dari Pak dan juga Pak Saka, tolong dicatat, Lalu tadi Pak Andi ada bilang untuk diperbaiki sedikit soal latar belakang dan juga kesimpulan dibuat baik. Kemudian Pak terima sekitar hari Senin, hari Rabu sudah revisi selesai supaya kasih masuk. Itu saja, terima kasih banyak Profesiat.